Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching model Tirta, di mana pada praktek kali ini yang menjadi coachnya nanti Bu Guru Nurmayuda, coachingnya Bu Nurmayasari, dan saya sendiri sebagai pengamat. Adapun kasusnya di sini, di mana nanti Ibu Nurmayasari mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang sudah melakukan supervisi di kelasnya Bu Nurmayasari. Pengawas tampak keberatan ketika Bu Nurmayasari mengajar tanpa buku teks di kelas. Dan sementara Bu Nurmayasari beralasan walaupun dia tidak menggunakan buku teks, tapi dia menggunakan sumber-sumber belajar lainnya dan tetap mengacu pada kurikulum. Karena alasan tersebut, Bapak pengawas terlihat keberatannya sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Kepala Sekolahnya Bu Nurmayasari, sehingga Bu Nurmayasari mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video coaching model Tirta berikut ini. Tumben sekali ini datang curhat Maya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Jam aja kan? Ada jam aja. Sudah selesai. Saya siap mendengarkan ceritanya Bu Maya. Terima kasih atas waktunya. Ini kemarin kan ada pengawas yang tahu kan kemarin supervisi orang. Ya, supervisi tiba-tiba kan pengawasnya datang tiba-tiba untuk supervisi perangkat dan lain-lain. Terus tibanya juga untuk kekerasannya. Jadinya saya minta waktunya. Bagaimana caranya masalah saya bisa terselesaikan. Saya merasa malu, merasa kepercayaan diri saya down sama pengawas dan juga kepada kepala sekolah. Tujuan kita sekarang sebenarnya mau menceritakan keluhan terkait dengan pengawas yang datang kemarin menegur selama proses pembelajaran. Coba ceritakanlah secara detail di bagian mana Bu Maya merasa tingkat kepercayaan dirinya menjadi kemarin kan saya nggak tahu kalau saya lagi di kelas ngajar, tiba-tiba masuk di kelas mengucap salam, saya kaget kayak gitu. Ada pengawas datang, udah saya berusaha untuk tegar mengajar. Ternyata pas di akhir pembelajaran saya ditegur sama pengawas, kenapa itu tidak menggunakan buku teksnya. Saya mohon maaf Pak, jelaskan alasannya, karena saya sudah mempersiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint, juga berupa video pembelajaran dan juga lengkap pergian siswanya juga sudah saya siapkan, gitu kan. Tapi saya bilang kayak gini juga, meskipun saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran Pak, saya sudah mengajar sesuai dengan kurikulum. Mungkin dengan kata-kata itu pengawas menjadi tersinggung mungkin kan, dan mengajukan saya sama Pak Kepala Sekolahnya. Pak Kepala, manggil saya lagi, manggil saya ke ruangannya. Pak, saya sampai ditegur sama pengawas. Jelaskan. Tapi Pak Kepala juga merasa kecewa dengan kekurangan saya dalam proses belajar mengajar. Saya juga makin malu jadinya kayak gitu. Sebetulnya sekarang saya selanjutnya supaya kepercayaan diri saya kembali meningkat. Dari tadi keinginan Bu Maya sendiri bagaimana menanggapi keinginan dari Bapak pengawas? Ya, kemarin dia sempat juga jelaskan, kalau bisa saya mengusahakan untuk senangkap mungkin dalam menyediakan
media pembelajaran dan juga sumber-sumber belajar yang lain, seperti mengadakan buku teks yang terutama yang itu yang menjadi bahan teguran dia, karena saya tidak menyediakan buku teks. Mungkin itu yang akan saya lebih perhatikan lagi besok-besoknya dalam mengajar. Berarti kita bisa dari tadi penjelasannya itu, berarti Bu Maya mau menerima masukan dari Pak Pengawas. Berarti Bu Maya akan siap untuk menggunakan sumber teks belajar, sumber belajarnya. Ya siap, kalau emang itu menjadi solusi yang membuat saya tenang dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, saya siap untuk menerima ajaran dan juga arahan dari pengawas maupun kepala sekolah. Terus untuk kedepannya berarti Bu Maya akan minta maaf ke Bapak Pengawas. Terus saya juga akan menyiapkan mulai dari itunya, bahan-bahan pembelajaran yang lainnya saya juga akan siapkan agar suatu saat bukan hanya karena kebetulan akan masuk pengawas, untuk hari-hari berikutnya atau kedepannya saya akan persiapkan dengan baik. Kalau perangkat kan sudah disiapkan, hanya di buku teksnya saja, menambah sumber belajar dari buku teks saja kan. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Maya nanti? Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Maya untuk menyampaikan keinginan yang akan dilakukan ini tadi menggunakan perangkat pembelajaran, sumber belajar, untuk ke pengawas siapa yang akan bantu? Saya rasa yang paling bisa membantu karena beliau kan yang mungkin yang punya hubungan dekat dengan pengawas. Jadi beliau yang akan saya ajak untuk kompromi bersama agar dapat menghubungkan atau melakukan fasilitasi Bu Maya dengan pengawas, jadi kepala sekolah. Kapan akan minta bantuan Pak Kepala Sekolah biar dimediasi pengawas? ini sih saya sesegera mungkin biar saya lebih tenang, tidak memikirkan berlarut-larut. Kalau bisa besok pagi. Besok pagi mau menemui kepala sekolah. Ya, saya akan ketemu. Berani sendiri menemui kepala sekolah. Boleh mungkin ditemani. Saya temani. Iya. Oh, boleh. Saya akan siap menemani. Besok berarti besok ya kita menghadap kepala sekolah. Nah, setelah dari kepala sekolah, selanjutnya Bu Maya bagaimana mau komunikasikan ke kepala sekolah? Lewat apa misalnya akan Ya, langsung aja tunggu besok Pak Kepala datang. kepala sekolah ya kan misalnya kita akan bertemu Pak Kepala Sekolah. Nah, mengajukan sekarang pertemuan dengan pengawas bagaimana? Solusi yang diberikan sama Pak Kepala Sekolah. Kalau dia bilang kita kalau kita mungkin diberikan waktu untuk bertemu secara langsung, mungkin pengawasnya bersedia mungkin lebih bagus biar saya langsung bisa di depannya meminta maaf, biar hati saya cepat tenang dan lapang. Berarti besok kita ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, bicara baik-baik dengan beliau, keinginannya Bu Maya bahwa Bu Maya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap dan menggunakan juga sumber buku teks ya sebagai sumber belajar yang lain. Jadi saya harus menyiapkan semuanya ya secara lengkap, mulai buku teks, PowerPoint, video. Ya kita ketemu aja dulu gitu kan solusinya, dengan juga tetap mempersiapkan kan sesuai dengan keinginan dari dan masukan dari Pak Pengawas. Terima kasih semuanya. Gimana sudah ada solusi yang didapatkan, maksudnya sudah jelas gitu kan apa atas masalah ini, solusi atas masalah ini. Masalahnya seperti yang tadi saya harus menyiapkan sedetail mungkin media ataupun alat pembelajarannya yang lengkap. Jadi tidak hanya dengan tangan kosong apa yang saya ajarkan di kelas, saya mempersiapkan dengan selengkap-lengkapnya apa yang diberikan bukan dari ataupun dari saran-saran dari. Terima
10. Oke. Ya, berarti kita tunggu solusi juga dari kepala sekolah baru bisa ngomong ke Pak Pengawas. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai pengamat di sini terhadap pelaksanaan praktek coaching antara Bu Nurmayuda sebagai coach dan Bu Nurmayasari sebagai coach, sudah terlihat semua model Tirta, baik tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab dari pelaksanaan coaching tersebut tadi. Di mana tujuan di sana terlihat dari percakapan antara Bu Maya dan Bu Nurmayuda ketika Ibu Maya mau menceritakan pengalaman ketika disupervisi oleh pengawas. Sementara identifikasi masalahnya juga sudah sangat jelas di sini, di mana permasalahannya yaitu Ibu Maya merasa bersalah dan hilang percaya dirinya karena mendapat teguran dari kepala sekolah. Berdasarkan laporan dari Bapak Pengawas pada kepala sekolahnya Bu Maya. Dan untuk rencana aksinya di sini, yang pertama Bu Nurmayasari mengakui dan menerima masukan-masukan dari Bapak Pengawas tersebut dan menemui Bapak Kepala Sekolah, meminta bantuan kepada Kepala Sekolah untuk memediasi antara Ibu Maya dan pengawas untuk meluruskan permasalahan tersebut. Dan untuk tanggung jawabnya di sini sudah terlihat juga di mana Ibu Nurmayasari sebagai coach sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan segera mungkin melaksanakan rencana yang sudah direncanakan tersebut. Praktek coaching model Tirta yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nurmayunita sebagai coach dan Bu Nurmayasari sebagai coachnya sudah sangat baik menurut saya sebagai pengamat. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, misalnya di tahap kedua ya, di identifikasi masalah, di mana Ibu Nurmayunita kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait dengan identifikasi potensi dari coaching.